Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alia Hasti Putri, NPM 63. Di sini saya tidak sendiri, ada teman saya Puntiga Feredante, NPM 9 dan, Justin Nurina, NPM 44. Nah, di sini kita tuh mau menjelaskan, sedikit bagaimana, sistem kendali pada kulkas. Pernah nggak sih kita penasaran gimana cara kerja kulkas? Nah, kulkas ini telah menjadi bagian integral di setiap rumah tangga, bekerja berdasarkan beberapa prinsip ilmiah yang sederhana tapi menarik. Di sini kita bakal menguraikan pengoperasian lemari es modern yang model dasar kulkas. Prinsip dasar kulkas sebenarnya sederhana, cukup dengan mengeluarkan fluida terjadi. Mari kita lihat bagaimana aliran fluida kerja dingin yang terus-menerus ini dapat dilakukan dalam lemari es. Di sini terdapat alat ekspansi atau throttling device adalah komponen kulkas yang paling penting. Tabung kapiler digunakan sebagai alat ekspansi. Fluida kerja dingin diproduksi dengan menggunakan fenomena throttling. Refrigeran harus berada dalam keadaan cair dan di bawah tekanan tinggi untuk throttling yang efektif dan inlet. Alat ekspansi adalah obstruksi pada aliran sehingga penurunan tekanan yang tinggi terjadi di saat fluida mengalir melewatinya. Saat tekanan turun, titik didih fluida turun. Dengan demikian, fluida refrigerat kemudian menguap. Energi yang dibutuhkan untuk penguapan tersebut berasal dari zat pendingin sehingga temperaturnya turun. Maka kita akan menyadari penurunan suhu ini. Tahap selanjutnya sederhana saja, lewatkan saja fluida dingin ini di atas barang yang harus didinginkan. Nah, selama penyerapan panas, zat pendingin kemudian menguap dan berubah menjadi uap murni karena ada perubahan fase pada proses ini. Di sini ada penukar panas, alatnya disebut dengan evaporator. Dengan bantuan sirkulasi aliran udara cerdas dalam kulkas yang menggunakan kipas evaporator, kulkas dapat meningkatkan tingkat suhu yang berbeda. Jadi kita berhasil membuat efek pendinginan yang dibutuhkan. Nah, di sini kompresor akan menaikkan kembali nilai awalnya. Namun karena proses ini adalah proses menekan gas bersamaan dengan menekannya, maka temperatur akan ikut meningkat. Hal ini tidak dapat dihindarkan. Jenis zat pendinginnya adalah uap bertekanan tinggi. Berikut adalah alat penukar panas lainnya untuk mengkonversi gas menjadi tahap fluida. Penukar panas ini dipasang di luar kulkas, dengan demikian dia akan membebaskan panas kepada sekelilingnya. Kemudian, uap akan diubah menjadi fluida dan suhu akan mencapai tingkat normal. Penukar panas ini dikenal dengan nama kondensor. Kini zat pendingin kembali ke keadaan awal sehingga bisa diumpan kembali ke alat ekspansi lainnya. Hanya dengan mengulangi siklus ini berulang-ulang, kita bisa mencapai efek pendingin yang kontinu. Bagian paling penting dalam kulkas ini adalah tabung kapiler yang bukan berbentuk alat seperti per. Tabung ini bisa saja berbentuk tabung panjang dan lurus seperti yang ditunjukkan. Variasi temperatur pada tabung kapiler lurus digambarkan di sini. Kita hanya melihat satu garis di kulkas rumah kita karena tabung kapiler lurus ini bekerja di dalam koil keluaran evaporator. Teknik sederhana ini memiliki kelebihan. Kita tahu temperatur refrigeran tidak naik selama proses penyerapan panas pada evaporator. Hanya fasanya saja yang berubah. Ini berarti bahwa jika kita membiarkan tabung kapiler bersentuhan dengan garis keluaran evaporator, maka menurunkan temperatur refrigeran tabung kapiler dengan tingkat yang tinggi. Pada dasarnya, hal tersebut menyebabkan penurunan suhu yang lebih besar di tabung kapiler, sehingga menciptakan efek pendinginan yang lebih baik. Di sisi lain, koil keluaran evaporator menyerap panas. Proses ini memastikan bahwa zat pendingin di jalur keluaran evaporator telah berubah menjadi uap murni. Ini bagus untuk kompresor yang dirancang hanya untuk menangani uap murni. Pengering filter digunakan untuk menghilangkan kelembaban pada refrigeran yang mungkin terjebak pada pengoperasian kompresor. Untuk meringkas penjelasan kami tadi, intinya adalah lemari es menggunakan sistem kendali loop tertutup. Input berupa setting suhu yang dilakukan dengan memutar selektor tingkat kedinginan. Suhu keluaran akan dideteksi oleh umpan balik yang berupa sensor suhu. Jika suhu tidak sesuai dengan masukan, misal lebih tinggi atau lebih rendah, maka ketidaksesuaian ini akan dilaporkan ke controller. Controller akan menghidupkan fan atau beban yang berupa kompresor. Saat kompresor hidup, suhu udara dalam lemari es akan berangsur turun. Jika suhu keluaran sudah sesuai dengan masukan atau settingan suhu, maka controller akan mematikan kompresor sehingga suhu udara tidak didinginkan lagi.
Sekian dari kelompok kami, sedikit pemaparan tentang kulkas. Kurang lebihnya mohon maaf, kami terbuka dengan kritik atau saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.